Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tiara Ayu Aransa Putri dengan NIM 2024 Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi hukum internasional mengenai subjek hukum internasional. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Ogian Davis Juanda, SH LLM, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional KJ 001 Universitas Esa Unggul, Jakarta. Yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Internasional. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi mengenai pengertian, syarat, dan juga jenis-jenis subjek hukum internasional. Nah, sekiranya teman-teman tuh penasaran ataupun bingung, subjek hukum internasional tuh apa aja sih? Makanya jangan di-skip video ini, and enjoy guys! Oke, sekarang kita masuk ke pengertian subjek hukum internasional. Nah, subjek hukum internasional tuh apa sih? Oke, jadi subjek hukum internasional itu adalah pihak yang mempunyai hak dan juga kewajiban menurut hukum internasional, serta ia memiliki kemampuan untuk bertindak dalam hubungan internasional. Nah, fun fact, pada awal perkembangan hukum internasional, subjek hukum internasional itu hanya mengakui negara aja loh dalam subjek hukumnya. Nah, namun seiring dengan perkembangan hubungan internasional, subjek hukum internasional ini meliputi organisasi internasional, individu, tata suci Vatikan, Palang Merah Internasional, kaum beligeran, perusahaan internasional, dan juga organisasi non-pemerintah. Oke, next saya akan membahas mengenai syarat menjadi subjek hukum internasional. Nah, emang syaratnya tuh apa aja sih yang harus dilengkapi? Oke, jadi syarat menjadi subjek hukum internasional itu dapat dikatakan bahwa suatu entitas dapat diakui sebagai subjek hukum internasional apabila memiliki personalitas hukum internasional. Salah satunya apa tuh? Oke, jadi salah satunya itu yang pertama mampu memiliki hak dan juga kewajiban internasional. Lalu yang kedua itu dapat melakukan tindakan hukum internasional. Nah, yang ketiga itu membuat perjanjian internasional. Selanjutnya, mengajukan tuntutan atas pelanggaran hukum internasional dan memperoleh hak kekebalan tertentu serta dapat berpartisipasi dalam organisasi internasional. Oke, sekarang masuk ke jenis-jenis subjek hukum internasional. Nah, tadi kan saya sudah sempat menyinggung bahwasannya subjek hukum internasional itu meliputi organisasi internasional, terus juga ada individu, Palang Merah, dan sebagainya di awal ya. Nah, sekarang jenis-jenis subjek hukum internasional itu yang paling utama dan yang paling pertama itu ada negara. Nah, negara itu menjadi subjek utama dalam subjek hukum internasional itu karena memang memiliki kewenangan penuh dalam hubungan internasional. Nah, menurut Konvensi Montevideo 1933 ada loh syarat yang memang syarat harus berdirinya suatu negara gitu loh. Nah, itu tuh meliputi apa aja sih? Yang pertama, pastinya negara itu harus memiliki wilayah. Lalu yang kedua itu harus memiliki penduduk tetap. Nah, yang ketiga memiliki pemerintahan yang berdaulat. Dan yang terakhir mampu menjalin hubungan dengan negara lain. Nah, selanjutnya yang kedua ada organisasi internasional. Nah, organisasi internasional ini dibentuk melalui perjanjian internasional oleh dua negara atau lebih. Nah, organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional ini ditegaskan oleh Advisory Opinion Mahkamah Internasional tahun 1949 dalam Reparation of Injuries Suffered in the Service of the United Nations yang menegaskan bahwa organisasi internasional ini memiliki hak, kewajiban, serta dapat mengajukan klaim internasional. Nah, selanjutnya yang ketiga ini ada Tata Suci Vatikan. Nah, Tata Suci Vatikan ini mendapat pengakuan subjek hukum internasional ini melalui perjanjian Lateran tahun 1929 antara Italia dan juga Vatikan. Nah, sejak saat itu Vatikan ini dapat menjalin hubungan diplomatik dan juga dapat menjadi pihak dalam berbagai perjanjian internasional. Nah, yang keempat ini ada Palang Merah Internasional atau ICRC. Nah, mungkin teman-teman di sini udah nggak asing dengan perannya Palang Merah Internasional ya, karena Palang Merah Internasional atau ICRC ini didirikan atas gagasannya Henry Dunant, dan ICRC ini memang memiliki kedudukan khusus dalam subjek hukum internasional karena memiliki peran untuk memberikan perlindungan kemanusiaan bagi korban perang, serta diakui dalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1949. Yang kelima ini ada individu. Nah, memang individu ini masuk ke subjek hukum internasional, bahwa hal ini itu terlihat dari adanya pertanggungjawaban atas individu terhadap kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, dan juga kejahatan terhadap perdamaian sebagaimana diterapkan dalam pengadilan Nuremberg dan juga Tokyo setelah Perang Dunia Kedua. Next, yang keenam ini ada belligerent atau kaum pemberontak.
Nah, kelompok pemberontak ini dapat diakui sebagai subjek hukum internasional apabila memang memenuhi syarat belligerent, yaitu memiliki organisasi yang teratur, pengenalan yang jelas, menguasai wilayah tertentu secara efektif, serta mendapat dukungan dari masyarakat. Next, yang terakhir atau yang ketujuh ini ada organisasi non-pemerintah atau NGO. Tapi kalian tahu nggak sih kalau NGO ini merupakan organisasi nirlaba yang berperan dalam isu seperti kemanusiaan, lingkungan, dan juga perdamaian dunia. Nah, walaupun NGO ini tidak memiliki kedaulatan seperti negara, tetapi NGO ini dapat mempengaruhi kebijakan internasional melalui advokasi dan juga tim kerjasama global. Oke, dari pemaparan materi mengenai subjek hukum internasional dari awal hingga akhir, dapat disimpulkan bahwa subjek hukum internasional ini memang bukan mencakup negara saja, tetapi juga ada organisasi internasional, ada individu, ada Tata Suci Vatikan, ada Palang Merah Internasional atau ICRC, ada kaum belligerent, ada perusahaan internasional, dan organisasi non-pemerintah atau NGO. Nah, memang masing-masing ini memiliki hak, kewajiban, serta kapasitas hukum internasional yang berbeda sesuai dengan kedudukannya. Nah, perkembangan ini juga menunjukkan bahwa hukum internasional tersebut itu menunjukkan atau menyesuaikan dengan dinamika hubungan antar negara dan juga aktor-aktor global. Karena sudah di penghujung video, saya rasa cukup. Jadi demikian pemaparan materi tentang subjek hukum internasional. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ogian Davis Juanda SH LLM dan juga teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.